Nih, aku banyak ngumpulin riset, tapi aku sampein aja hasil risetnya. Jadi hasil risetnya gini teman sekalian. Riset itu membuktikan bagaimana ketika orang tuh menggunakan media dan oversharing di media, maka mereka cenderung mengembangkan sesuatu yang namanya exposure junkies atau kayak validation thirst. Atau ya kalau misalnya kita katakan ya sebenarnya mereka kayak benar-benar apa ya? Perlu pengakuan daripada orang, pengen untuk benar-benar divalidasi sama orang dengan sharing mereka itu, dan dari situ mereka akan berharap dapat dopamin dari situ, hormon yang menyenangkan mereka. Problematikanya adalah gini, begitu seorang istri dia sharing di media sosial, mungkin belum pada tahapan oversharing, dia share misalnya dia lagi pakai dress tertentu misalnya atau pakaian tertentu. Lalu orang-orang mulai muji, cantik banget sis, gitu kan ya. Wah keren banget, kamu kayaknya lebih cerah nih wajahnya dan segala macam. Yang muji nggak harus laki-laki, yang muji perempuan semua. Dan kita tahu kan ya perempuan-perempuan kalau ketemu orang lain kan pasti muji-muji kayak gitu kan ya. Dan biasa kalau dipuji, cantik banget sis pakai baju ini, balasnya pasti kamu lebih cantik kok sis, gitu dan segala macam. Ya kayak gitu-gitulah ya. Tapi ini menjadi sebuah hal bagi dia yang ngetrain otaknya dia, ngelatih otaknya dia untuk senantiasa perlu itu. Hari ini kalau satu orang atau dua orang yang muji, ketika dia besok dia terus kemudian posting lagi, maka dia berharap rewards yang lebih daripada satu dua orang yang muji. Sampai akhirnya dia akan mencari cara gimana caranya agar orang lebih banyak yang ngasih dia rewards berupa komen, berupa likes, berupa apapun juga gitu maksudnya. Nah, disitulah terbentuk namanya tadi sebuah perilaku oversharing. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan cara-cara yang biasa kepada orang lain untuk dapat perhatian, untuk dapat exposure, untuk dapat attention, untuk dapat validasi dan segala macam itu. Maka kalau hari ini dia misalnya pakai baju yang baru, maka besok dia tidak hanya boleh pakai baju yang baru, tapi pakai baju baru sambil joget misalnya. Kalau misalnya sudah sampai joget, maka besoknya lagi harus jogetnya sama bareng-bareng orang misalnya. Atau besoknya lagi dia harus pakai cara yang lain lagi. Pokoknya gimana caranya agar orang tuh komenin dia. Dan begitu dia sampai pada titik ini, coba cek pada diri kita masing-masing. Kalau setiap kali posting, kita harus mikirin orang-orang yang komen dan merasa senang dengan orang komen itu wajar. Tapi sampai craving terhadap orang-orang yang komen kepada kita dan mulai merasa bermasalah kalau komennya turun atau komennya jelek, jangan-jangan kita sudah masuk di sindrom ini. Sindrom ketika otak kita craving dengan dopamin tadi, dopamin instan, dopamin gratis, instan dan tidak bermanfaat, dopamin model rendahan kayak gini. Sekali lagi aku tidak sama sekali mewajarkan ada pria-pria bajingan, paham ya? Aku kritik berkali-kali pria-pria bajingan, tapi nggak juga dengan membentuk perempuan-perempuan yang oversharing ataupun laki-laki yang oversharing, nggak gitu juga. Maksudnya ya, ini udah nggak benar juga gitu maksudnya. Nggak bisa masyarakat kita ini dibentuk dengan cara kayak gini. Karena gini ya, di dalam Islam kita tuh diajarin bahwasanya rahasia itu adalah tawanan. Jadi gini, rahasia itu kayak pelaku kriminal yang masuk penjara. Kita adalah orang yang masukin pelaku kriminal ke penjara. Nah itulah rahasia tuh perumpamanya. Maka dia tidak akan bisa berbuat apapun, dia nggak akan bisa mencelakakan sebelum kamu buka dia untuk pergi ke publik. Paham nggak maksudnya? Makanya orang-orang zaman dulu bilang, jangan pernah ceritain masalahmu kepada orang-orang lain. Apalagi orang-orang yang nggak jelas, apalagi orang-orang yang nggak bisa nyelesain masalah lu. Jangan pernah cerita masalah lu kepada orang lain. Kenapa? Karena 80% orang itu nggak peduli dengan masalahmu dan 20% orang seneng lu dapat masalah. Artinya ya kalau lu punya masalah lu harus ngerti sharing ke siapa. Atau sharing dengan cara seperti apa, mana yang boleh di-share, mana yang nggak boleh di-share, mana yang benar-benar akan menghasilkan pelajaran, mana yang justru akan menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama. Dan overshare ini bukan hanya tentang masalah pernikahan, tapi juga masalah-masalah yang lain. Karena begitu kita sudah overshare, penelitian aku baca itu mengatakan bahwa kalau perempuan yang sudah overshare dan sudah dapat validasi dari banyak orang, like yang banyak, pujian yang banyak, kata-kata orang terus kemudian yang mengapresiasi dia banyak, maka pada saat itu suaminya ketika apresiasi dia itu jadi nggak ada artinya. Tahu artinya? Artinya dia semakin sulit untuk bisa dipuaskan secara mental. Artinya rumah tangga itu bakal benar-benar kering. Makanya itu salah satu kenapa aku dulu pengen Ummu Alila jadi istriku.
Karena dia waktu itu pikirku adalah, ya aku punya salah satu value adalah aku nggak mau cari perempuan yang lebih kaya daripada aku. Ya salah satunya tadi, supaya dia merasa bahwasanya agar aku nggak terlalu banyak beban untuk bisa buat dia seneng gitu maksudnya. Sesederhana itu, dan kita berusaha untuk mendapatkan perkara-perkara itu dari perkara-perkara yang memuaskan kita dari perkara-perkara sederhana gitu maksudnya. Itu yang coba kita lakukan, dan kita berusaha untuk nggak overshare. Malah Umalil aku bilang, kamu tuh harus sharing beberapa yang harus kamu sharing gitu untuk dakwah. Tapi dia males sharing ya. Tapi itulah ya, sekarang memang problemnya mungkin beda. Aku rasa semoga itu bisa jadi manfaat ya untuk kita. Setidaknya kalau Anda memang mau pernikahan Anda untuk langgeng, khususnya bagi orang yang udah nikah ya, ingat jangan oversharing. Gak perlu menyampaikan pada seluruh dunia bahwa Anda itu adalah pasangan idaman, gak perlu. Gak perlu menyampaikan pada seluruh dunia bahwasanya Anda itu adalah saling mencintai dan bahagia dalam pernikahan Anda. Gak perlu. Karena aku kasih tahu, setiap pernikahan pasti ada cekcoknya. Pasti. Jangan sampai begitu kita nanti cekcok sama istri kita ngomong begini, kamu kemarin pas bikin konten adalah orang yang berbeda. Atau suaminya bilang gini, kamu juga orang berbeda. Aku bukan nikahin orang yang aku mau. Jangan sampai. Ada banyak hal yang bisa dinikmati berdua dalam kesunyian tanpa rekaman. Atau tanpa harus di-share. Dan dalam hidupku, itu 90% daripada hidupku yang aku jaga untuk diriku sendiri. Yang aku nikmati bersama dengan Ummu Alila, dengan anak-anak. Ada waktu di mana kita selesai ngerekam, lalu kemudian taruh handphone kita, lalu kemudian ya udah kita nikmati pembicaraannya, kita nikmati keadaan kita berdua, dan itu adalah justru bagiku yang menjaga pernikahanku. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di bahasan yang lain.